Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa hukum keluarga bertujuan untuk eh, memenuhi tugas, yakni tugas yang diberikan oleh dosen Bakempu kami, yakni Bapak Sofian. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang pejabat kepanitiaan pengadilan agama. Yang pertama yakni pengertian kedudukan kepanitiaan. Yang kedua tugas pokok kepanitiaan. Yang pertama kita masuk kepada pengertian kedudukan kepanitiaan, yakni sudah terpaparkan di slide. Yang pertama pengertian kedudukan kepanitiaan, yakni kedudukan kepanitera pada pengadilan yang merupakan unsur pimpinan. Yang kedua, kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris. Dan yang ketiga, hubungan antar panitera dengan ketua pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau linear, ya begitu. Kita masuk kepada tugas pokok panitera. Tugas pokok panitera tersebut yakni tidak lain, yakni tidak dipisahkan oleh tugas pokok pengadilan. Yang pertama yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan perkara. Kemudian tugas pokok panitera yakni ada 4 poin. Panitera pengadilan agama yakni sebagai pejabat kepaniteraan mempunyai tugas secara umum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membantu pimpinan membuat program kerja. Ini sudah jelas, yakni seorang panitera yang membantu program-program kerja dari seorang pemimpin. Yang kedua, yang mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. Yang kedua ini yakni mengatur pembagian, yang mana pimpinan mengatur yang memberi menyuruh seorang panitera untuk mengatur bagian tugas begitu. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas 1. pengurusan berkas perkara, kedua putusan, yang ketiga dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan. Yang selanjutnya yakni membuat akta salinan putusan dan salinan penetapan. Kemudian yang keenam, menerima dan mengirimkan berkas perkara. Kemudian yang ketujuh, melakukan monitoring implementasi sistem informasi administrasi pengadilan agama. Yang delapan, melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas perintah ketua pengadilan.
Kesembilan, membantu hakim, yakni membantu hakim dengan mengikuti pencatatan jalannya persidangan. Untuk apa? Ya, untuk menjelaskan tugas panitera, dapat menunjuk ke panitera pengganti. Ini tugas pokok kepaniteraan di bidang teknis administrasi perkara, yakni secara lebih rinci dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama di bidang administrasi, yang kedua membuat akta-akta. Kita masuk kepada yang pertama, yakni di bidang administrasi. Di bidang administrasi, penyelenggaraan administrasi perkara dan membuat uraian tugas wakil panitera muda dan panitera pengganti tugas pejabat kepaniteraan lainnya, yakni dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian bidang administrasi selanjutnya, yakni yang kedua, bertanggung jawab atas pengurusan berkas-berkas apa saja, berkas perkara, putusan, dokumen, akte, buku daftar, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menerima uang titipan pihak ketiga. Kemudian yang keempat, pengadministrasian pendaftaran perkara, pembukuan dan keuangan perkara dan kepaniteraan baik manual maupun konterisasi, yaitu tentang dari bidang administrasi. Kita masuk kepada tugas pokok kepaniteraan, yakni membuat akte-akte. Tadi kan bidang administrasi, sekarang yakni membuat akte-akte. Ada apa di akte-akte tersebut? Ini masuk kepada slide selanjutnya, yakni ada 12 pokok inti dari pembuatan akte-akte. Yang pertama, akte persyaratan banding atau kasasi. Yang kedua, pemberitahuan pernyataan banding atau kasasi. Yang ketiga, penerimaan memori kontra memori atau kasasi. Pemberitahuan memori atau memori kontra atau kasasi. Yang kelima, pemberitahuan membaca atau memeriksa berkas. Yang keenam, pemberitahuan putusan banding atau kasasi. Yang ketujuh, pencabutan permohonan banding atau kasasi. Yang kedelapan, permohonan peninjauan kembali. Yang kesembilan, pemberitahuan adanya peninjauan kembali. 10. Ini penerimaan atau penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali. 11, penyampaian putusan peninjauan kembali. 12, yakni pembuatan akte yang menurut undang-undang dibuat oleh panitera. Mungkin dari dua pokok, yakni pembuatan akte-akte dan bidang administrasi dari tugas pokok kepaniteraan. Ya, semoga bermanfaat.
dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.